إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Kabair bab ma ja'a fil fitan. Kita masuk dalam bab keterangan yang datang tentang al-fitan. Kata al-fitan adalah bentuk jamak dari kata fitnah. Dan asal makna fitnah adalah al-ibtila wal imtihan, cobaan, bala, peringatan, dan penggunaannya meluas ke dalam banyak makna. Bisa bermakna azab seperti wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jauhi fitnah. Fitnah di sini azab, siksaan. Jauhi fitnah, jauhi azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman di antara kalian saja. Wattaqu fitnah, atau jauhi fitnah, jauhi siksa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja. Ini ketiga, kerusakan sangat banyak, kezaliman sangat banyak, bahkan kesyirikan sangat banyak, dan orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan membiarkannya, tidak melakukan perbaikan. Maka di sini turun fitnah, azab. Bukan hanya melakukan kesyirikan kena, yang tidak melakukan juga kena. Jadi fitnah datang dalam beragam makna. Ayat pertama yang disebutkan dalam pembahasan ini adalah ayat kita sebutkan tadi. Allah
Subhanahu wa ta'ala berfirman, wattaqu fitnah la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Jauhi fitnah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman di antara kalian secara khusus. Wattaqu fitnah, waspadai fitnah, waspadai cobaan, waspadai bencana yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang melakukan kezaliman di antara kalian secara khusus. Kezaliman adalah sebab datangnya musibah, sebab datangnya bencana. Sampai orang yang tidak melakukan kezaliman juga tertimpa bencana itu, kerusakan itu. Seperti dalam hadis, yaghzu jaishun lil Ka'bah fa idza kana bi bayda'a min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka akan ada pasukan besar yang akan memerangi Ka'bah. Maka ketika pasukan ini berada di tanah lapang yang luas, datar, Allah Subhanahu wa ta'ala tenggelamkan mereka semuanya dari awal sampai akhir. Maka Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang sangat jenius, langsung bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhu?" Bagaimana sampai ditenggelamkan, dibinasakan yang pertama sampai akhir, sementara di tengah-tengah mereka ada orang-orang pasar, ada rakyat jelata yang tidak masuk di situ. Jadi Aisyah langsung bisa tahu kalau orang banyak berkumpul singgah di sebuah tempat, pasti akan terjadi apa? Mungkin ada barter, mungkin ada pasar, mungkin ada apa, dan seterusnya. Mungkin ada orang yang datang, mungkin ada di antaranya keluarganya ikut di situ, dan seterusnya. Kenapa dibinasakan semuanya? Sementara tidak semuanya ingin memerangi Ka'bah. Maka Nabi SAW bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ditenggelamkan orang yang pertama sampai terakhir, kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Di situ maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak melakukan sesuai dengan niatnya nanti di akhirat, tapi di dunia kena musibah, kena penghancuran juga. Kenapa? Berada di tempat bersama orang-orang melakukan kezaliman. Ini diantara makna ayat. Waspadai fitnah, azab yang tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman saja. Ketika orang senang-senang bersama dengan orang melakukan kezaliman,
tidak ada pengingkaran, tidak ada perbaikan, maka waspadai hal itu. Tapi kalau ada perbaikan, ada upaya perbaikan, dan terus ada upaya perbaikan, maka itu sebab-sebab terhalanginya azab turun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulm wa ahluha muslihun." Tuhanmu tidak akan membinasakan sebuah negeri karena kezalimannya. Sudah ada kezaliman, tapi Allah tidak binasakan. Kenapa? Wa ahluha muslihun. Dalam keadaan penduduk negeri itu muslihun, terus melakukan perbaikan, terus melakukan islah. Islah dalam bahasa Quran itu dominan, pokoknya kembali kepada makna tauhid, tegak di atas petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, sehingga ketika penduduknya terus bertauhid, menjauh dari kesyirikan, terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari beragam pelanggaran, maka ini jadi sebab-sebab negeri itu terhindar dari pembinasaan. Disinilah pentingnya ilmu, majelis-majelis ilmu, bukan sekedar ceramah, tapi majelis ilmu, majelis yang ditegakkan dengan keikhlasan, semata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, pujian Allah Subhanahu wa taala, bukan mengangkat kelompok, organisasi, kesukuan, partai, sosok, mengkultuskan sosok pribadi, bukan karena uang, bukan karena wanita, bukan karena harta benda, tapi semata untuk tegaknya la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Majlis yang ditegakkan semata karena agama Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang ditegakkan semata supaya kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Untuk apa pandangan yang lain? Tidak memberi manfaat, tidak mencelakakan diri kita. Semua orang ingin memberi manfaat kepada kita, tetap tidak akan bisa kalau Allah inginkan kita celaka. Semua orang ingin kita celaka, tetap tidak akan celaka kalau Allah inginkan kita baik, berada di atas manfaat. Karena itu fokus hanya harapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Manusia ancamannya abaikan, janji-janji harapannya abaikan, minta kepada pemiliknya semata. Dakwah harus tegak di atas itu. Dakwah yang tegak semata untuk akhirat, yang tegak semata untuk menyebarkan manfaat. Selama dakwah seperti ini, orang meninggalkan, orang menjauhi, orang memfitnah, itu tidak membahayakan. La tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'ti amrullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus ada sekelompok dari umatku nampak di atas al-haq, nampak di atas tauhid, nampak di atas sunnah, nampak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membahayakan mereka orang yang meninggalkan mereka, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka. Terus-terus ada itu sampai tegaknya perintah Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya perintah Allah maksudnya keluar angin di akhir zaman
yang sangat lembut akan mewafatkan siapapun yang memiliki iman. Pasti akan wafat. Sehingga yang tersisa adalah syirarul khalq, makhluk yang terjahat. Ini yang nantinya menyaksikan kehancuran alam semesta. Na'udzubillah. Selama ada yang menegakkan dakwah dengan niat-niat tadi, kemudian yang diajarkan adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Yang diajarkan semata Quran, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana membesarkan Allah, mengagungkannya, bagaimana mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikutinya. Terus itu yang dipelajari. Atau ilmu-ilmu yang berhubungan ke situ. Misalnya ilmu bahasa Arab, ilmu usul fiqh, ilmu mustalah, ilmu dasar-dasar tafsir, untuk memahami apa yang menjadi pokok dari ilmu Al-Quran dan Sunnah, memahami akidah, memahami prinsip-prinsip, memahami ibadah, memahami adab-adab yang benar, muamalah di atas petunjuk Quran dan Sunnah. Maka seluruhnya adalah sebab-sebab terhindarnya hamba dari musibah, dari bencana. Kalau tidak, waspadai, wattaqu fitnah, kata waspadai bencana. Tidak hanya menimpa orang-orang yang melakukan kezaliman di antara kalian. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata beliau, wa qala ta'ala huwal qadiru ala an yab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a, sampai akhir ayat. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang mampu untuk mengirim azab yang sangat besar dari atas kalian, dari bawah kalian, dari atas dan dari bawah, atau menjadikan kalian porak-poranda, terpecah-pecah. Itu seluruhnya apa? Bentuk dari bentuk azab. Bentuk dari bentuk azab. Ini makna dari makna-makna fitnah yang Allah Subhanahu wa ta'ala ancamkan di atas. Wattaqu fitnah, waspadai fitnah. Azab bisa dari atas, bisa dari bawah. Dari azab seperti apa? Air, angin, atau ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa bala dan seterusnya. Wabah dari bawah, longsor, likuifaksi, bumi bergolak, gempa, Qarun ditenggelamkan ke bawah. Termasuk asap. Kalian terlihat banyak, tapi tidak punya kekuatan, sebab terpecah-pecah. Sebagaimana dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza tabaya'tum bil 'aina
wa raditum biz-zar' wa akhadtum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhillah la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dini. Jika kalian telah berjual beli dengan cara al-'inah, bentuk dari bentuk riba, itu diantara bentuknya, dia datang misalnya ke penjual motor, berapa harganya motor yang besar itu, model baru apa, BMX, sepeda dulu, NMX apa, mungkin 30 juta, 40 juta, beli, tapi cicil. Dia kasih DP-nya 1 juta, cicil sekian tahun. Tapi dia datang bukan mencari motor sebenarnya, mau uang. Maka dia jual lagi itu motor. Ambil nih, tapi cash. 15 juta. Cash. Ambil ini 15 juta. Cash. Dia ambil uang 15 juta. Motor dia tidak ambil, tapi dia berhutang. Ini riba dari bentuk riba, al-'inah. Jika kalian telah berjual beli dengan cara al-'inah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian telah mengambil ekor-ekor sapi. Ada yang mengatakan kecintaan kalian hanya kepada peternakan, terfitnah terhadap ternak ini. Ada juga yang mengatakan hidup kalian seperti orang yang memegang ekor-ekor sapi. Hidup apa itu? Hidup mengikut saja, ikut-ikutan, tidak di atas ilmu. Terus waraditum biz-zar', dan keridaan kalian hanyalah kebun, hanyalah persawahan, hanyalah tanaman. Di situ ridha kalian. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, bersungguh-sungguh dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam berdakwah, bersungguh-sungguh dalam bersabar. Kalian meninggalkan bersungguh-sungguh dalam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka sallallahu alaikum dhillah, Allah akan turunkan kepada kalian kehinaan. Kehinaan, terpecah-pecah, direndahkan, dikuasai oleh musuh, diperbodoh, dizalimi, dijajah oleh musuh. La yanzi'uhu ankum, Allah tidak akan cabut ini dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ini islah, kembali kepada agama. Ini perbaikan ini. Terpecah, dilemah, dikuasai oleh musuh, dijajah dan seterusnya, itu musibah, bencana. Perbaikannya harus kembali kepada agama. Sebarkan agama, wujudkan agama, sampaikan tauhid, berantas, cegah kesyirikan, tegakkan sunnah. Sunnah petunjuk Nabi SAW, bukan petunjuk kita. Petunjuk Nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Al-Quran. Seluruhnya agama saling melengkapi, saling menguatkan, saling menyatu, tidak berbeda.
sini akan tegak islah, perbaikan. Bagaimana hasilnya? Bukan di tangan kita. Yang memiliki hasil hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus orang berdakwah banyak yang ikut. Tapi orang yang berdakwah ikhlas pasti mulia. Semakin ikhlas semakin mulia. Kejar kemuliaan itu. Ambil pelajaran, ambil keteladanan dari apa yang Nabi SAW tuntunkan. Apa itu? Lihat Nabi dan Rasul yang Nabi kisahkan dalam Isra Mi'raj saat Nabi bermimpi. Apa? Di perjalanan malam kan Nabi melihat apa? Ada Nabi berkumpul bersamanya tidak sampai 10 orang. 3 sampai 9 orang saja, itu umatnya. Ada Nabi yang hanya 2-1 orang. Ada Nabi yang umatnya tidak ada sama sekali, berdiri sendiri. Tapi yang sedikit, bahkan yang tidak ada ini, bagaimana kedudukannya? Tetap mulia semulia-mulianya. Sebab dalam dakwah yang dikejar adalah pujian Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, predikat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi waspadai fitnah dalam beragam bentuk, dilemahkannya kita, tidak punya power, tidak punya kekuatan dan seterusnya. Jalan keluarnya sebarkan ilmu, lakukan Islam, tegakkan dakwah, terlibat di dalamnya. Tidak harus jadi dai, jadi penceramah, tapi terlibat. Masya Allah, mempersiapkan masjid, mempersiapkan fasilitas, mempersiapkan ini dan seterusnya. Itu jadi sebab-sebab kebaikan. Ayat ini juga memahamkan kepada kita kemahdasyatan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam menurunkan azab. Dalam sebuah doa, zikir pagi dan sore, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa yang sangat baik. Kita, keluarga kita, masyarakat kita baca setiap pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli. Ikut keluarga di situ. Wa dunyaya, ikut urusan dunia. Yang pertama agama. Yang terakhir wa mali, harta yang kita miliki. Kita minta semuanya supaya dimaafkan, dibersihkan, terjaga. Permintaan pertama, minta maaf, minta terjaga, minta sehat, minta selamat dunia dan akhirat umum. Kemudian dirinci lagi. Kemudian minta Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup aurat saya, hal-hal yang tidak baik bagi saya, hal-hal yang jelek, tutup ya Allah. Aurat itu memang sesuatu yang tertutup, minta ditutup. Dia melakukan pelanggaran sembunyi-sembunyi, dia tidak tahu dan seterusnya. Tadi kalau pelanggaran dia terang-terang, dia positif, dia ini, berarti apa? Tidak masuk di sini. Sebab dia sebarkan, kecuali mungkin tidak sengaja dan seterusnya.
Allahumma astur aurati, ya Allah tutup aurat saya, pelanggaran saya, hal-hal yang jeleknya saya tutup ya Allah. Wa amin rawati, dan beri keamanan, jaminan selamat terhadap rawahnya saya. Rawati, apa rawah? Hal-hal yang saya khawatirkan, hal-hal yang saya takutkan. Bagaimana nanti? Kita ingin apa itu? Aman, tidak mencelakai kita. Minta kepada Allah. Ini sudah sebab-sebab keselamatan sudah. Permintaan selanjutnya lebih merinci lagi. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma ihfazni, ya Allah jaga saya, min baini yadayya, dari depan, wa min khalfi, dari belakang, wa an yamini, dari kanan saya, wa an shimali, dari kiri saya, wa min fawqi, dan dari atas saya. Terus dari bawah, ini lebih mengerikan. Diulangi lagi. Wa a'udzu bi 'azamatika an ukhtala min tahti. Dan saya minta ya Allah dengan kemahabesaran-Mu untuk ditenggelamkan di azab dari bawah. Sebab dari depan ditahu, dari belakang bisa menengok, dari kanan, dari kiri, dari atas. Tapi kalau dari bawah, dia perlu perlindungan khusus. Nah, kalau dalam doa ini azab bisa datang dari manapun juga. Azab bisa datang dari manapun juga. Artinya jangan merasa aman. Kalau kita sadar itu, maka segera lakukan upaya perbaikan, upaya perlindungan, upaya penjagaan. Di antara upaya perlindungan, penjagaan, perbaikan itu menuntut ilmu, sebarkan ilmu, tegakkan tauhid, berantas kesyirikan, tegakkan sunnah, berantas bid'ah, tegakkan ketaatan, berantas maksiat. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan. Man ra'a minkum munkara, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, maka harus dia rubah dengan tangannya. Kalau punya tangan, punya kekuatan, punya kekuasaan, dan antum punya tangan untuk apa? Untuk anak-anak, untuk istri, untuk orang yang di bawah antum. Anda punya tangan di situ. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bilisani, dengan lisan. Sampaikan, dakwahkan. Iya. Bukan demo. Iya, sampaikan dengan benar, tempat yang benar, karena Allah Subhanahu wa taala. Fa illam tastati', fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa bi qalbi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, dan itu iman yang paling rendah. Hatinya benci, tidak suka, menolak itu. Tingkatkan dengan doa, ya Allah, selamatkan saya, keluarga saya, kaum muslimin dari bahaya itu. Iya, selamatkan dari. Iya, itu sudah dengan lisan. Diingkari dengan lisan. Apalagi kalau dia dakwah, dia sampaikan, punya kemampuan untuk itu. Nah, itu kebaikan besar. Apalagi kalau punya kekuatan tangan. Kekuatan tangan. Orang yang berkuasa dan seterusnya. Jadi keselamatan itu ada dengan itu. Ada di antara upaya untuk selamat, doa tadi. Perbanyak doa.
doa yang tadi itu bukan hanya dipakai di zikir pagi dan sore, bisa dijadikan doa setiap saat. Semakin sering dibaca doa, semakin kuat pengaruhnya. Semakin ikhlas, semakin kuat. Semakin didalami, semakin kuat. Miliki doa itu. Kita memerlukan doa itu untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk harta benda kita, untuk urusan dunia kita, untuk urusan agama kita, untuk semua keadaan. Kita perlu penjagaan. Kalau lagi tenang-tenang, lagi baik-baik saja, perlu berdoa. Justru disitulah hebatnya doa saat susah. Man sarrahu ayyastajiballahu firraha falyukthirid du'a indal kad atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berbahagia, siapa yang ingin berbahagia, Allah kabulkan doanya indal kad falyukthirid du'a firraha. Siapa yang berbahagia, Allah kabulkan doanya dalam keadaan sulit, maka perbanyaklah doa dalam kondisi tenang. Perbanyak doa, perbanyak doa. Kondisi sakratul maut, kedahsyatan alam barzakh, kengerian negeri akhirat, perbanyak doa di dunia. Saat kita masih di dunia, kondisi kita masih sehat, sebelum datang sakit, perbanyak doa saat sehat. Sebelum datang susah, perbanyak doa saat berkecukupan. Sebelum sempit waktu, maka perbanyak doa saat luang. Saat kita lagi bahagia, perbanyak doa. Sebelum datang masa-masa kita marah, kalut dan seterusnya. Perbanyak doa saat kita masih bersama, sebelum datang waktu berpisah. Perbanyak doa saat tenang, sebelum datang masa fitnah. Masa fitnah. Dan diantara bentuk fitnah yang sangat mengerikan adalah cobaan dalam bentuk syahwat, fitnah dalam bentuk syubhat. Kita diuji dengan syahwat, diuji dengan syahwat, hal-hal yang bisa merusak agama. Apalagi syahwat wanita, itu betul-betul mematikan lelaki. Syahwat kekuasaan, betul-betul menghancurkan orang yang punya hasrat luar biasa mengejar kekuasaan. Dan syahwat harta, kata Nabi, likulli ummatin fitnah. Coba lihat, likulli ummatin fitnah. Setiap umat itu ada fitnahnya. Wa fitnatu ummatil mal. Fitnahnya umatku adalah harta. Jangan merasa aman ya Allah. Harus waspada. Ini syahwat beragam bentuknya. Perdagangan, pekerjaan, proyek, jualan, dan seterusnya. Nah, yang lebih berbahaya fitnah syubhat. Woi, ini sangat mengerikan. Sebab ada di tangan kita. Kalau dulu orang terkena syubhat ketika menghadiri ceramah, di lapangan kah, di kantor kah, di masjid kah, dari orang-orang yang rusak dalam beragama, terkena syubhat.
atau didatangi oleh orang-orang kafir, didatangi atau dia datang karena proyek, perusahaan dan seterusnya, bergaul terkena syubhat, ragu akan agamanya, terkena syubhat, ragu akan tauhid, terkena syubhat, ragu akan sunnah, terkena syubhat, ragu akan halalnya sesuatu yang haram atau haramnya sesuatu yang halal, dia ragu, terkena syubhat. Itu karena syubhat. Apa itu syubhat? Fikiran salah yang membuat dia ragu. Kalau syubhatnya semakin kuat, maka apa? Kebenaran dia lihat sebagai kebatilan, kebatilan dia lihat sebagai kebenaran. Berbalik, kesyirikan dia lihat sebagai tauhid, tauhid dianggap sebagai kesyirikan, sunnah dianggap sebagai bid'ah, bid'ah dianggap sebagai sunnah. Ketika syubhatnya sudah membalik seseorang, ini sangat mengerikan, saudara. Fitnah-fitnah syubhat. Nah, kalau sekarang, di HP, di tontonan, orang tidak bisa selamat. Lihat ceramah saja muncul iklan syubhat. Apalagi yang memang bukan ceramah, memang syubhat. Semua orang yang memasukkan kegiatannya, aktivitasnya ke dalam YouTube kah, Instagram kah, TikTok kah, Tokek kah, dan seterusnya, itu semuanya punya niat, punya misi. Semuanya punya apa? Niat, punya misi. Di mana hati? Mau ikuti semua niatnya orang, maunya orang? Sekedar itu saja sudah membuat apa? Sebetulnya membuat porak-poranda itu hati. Belum lagi kalau tinggal keinginan orang itu berhasil mengait kita, kena pancing, tidak bisa lepas. Kalau dipaksa lepas harus terluka. Sementara di HP jamaah itu pancingan yang mengenai kita bukan hanya satu, banyak sekali sudah. Makanya kalau tidak ada HP-nya, ngaruh gitu. Kalau lagi tidak pegang HP, lagi habis pulsanya, kenapa? Terikat dia. Kecintaannya, keinginannya, perjuangannya, pengorbanannya, waktunya terikat sudah, dia terikat dengan sesuatu, tidak bisa lepas. Padahal dulu tidak pernah ada HP, dia bisa hidup. Lihat bagaimana mengikat, apalagi kalau ikatannya sangat kuat. Lihat ikatan sangat kuat, orang sangat kuat terhadap kekuasaan. Sangat kuat kekuasaan, terikat betul, sampai dikeluarkan uang bermiliar-miliar dan seterusnya supaya dapat kedudukan. Ternyata begitu diumumkan, dilihat nomor-nomornya, dari pertama memang sudah nomor kontak, sudah pertengahan hitungan tambah jauh tertinggal, belum selesai mengamuk nih. Lihat, stres. Ada yang apa? Bunuh diri. Sakit itu. Dia memilih lebih bagus mati saja saya daripada menanggung ini. Sebab sakit sekali itu. Laki-laki mencintai wanita, cinta dongo, cinta palsu, air mata buaya,
bila binatang nga kongko nga. Cinta yang merusak. Lihat ketika putus begini deh, tak boleh lagi. Ada minum baygon, dengo nah, padahal ada sirup, ada saraba. Baygon pengen minum, untuk apa beda? Menyatakan cintanya. La ilaha illallah, hilang. Berat sekali itu diputus ketika orang mengikat. Sementara hati itu pasti mengikat. Hati kemana? Hati pasti mencintai, pasti mengharap, pasti takut terhadap sesuatu. Itu hati itu, tidak boleh tidak. Kalau tidak dikontrol oleh agama, maka akan salah. Karena itu apa? Cintai, harapkan, takuti yang terus akan mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Cintai Allah Subhanahu wa taala semata. Mengharap hanya kepadanya, takut hanya kepadanya, ancamannya, siksaannya. Maka ikatan ini tidak bisa lepas dan menyelamatkan, membahagiakan. Menyelamatkan, membahagiakan. Itu yang membahagiakan. Itu agama. Awal ikatan dengan terima la ilaha illallah. Itu awal ikatan. Tidak ada ilah. Apa ilah? Yang paling saya cintai, yang paling saya harapkan, yang paling saya takuti, yang kepadanya semua ibadah saya, yang sebenarnya tidak ada kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki segala keindahan, kehebatan, kemuliaan yang dengannya kita cintai, yang memiliki segala perkara yang kita harapkan, yang memiliki segala perkara yang kita takuti. Tidak ada kecuali hanya kepadanya. Sehingga kita sholat dengan itu, berpuasa dengan itu, bersedekah dengan itu, berjuang dengan itu, belajar dengan itu, beraktivitas dengan itu, hidup bahagia. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku mewakili penghabaran badan, nusuki mewakili penghabaran harta, hidup dan matiku semuanya hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Ini hidup. Ya, tapi kita sadar diri kita bodoh, terjatuh lagi, lemah, terjatuh lagi, kena syahwat, kena syubhat, dan orang-orang yang dosa di waktu siang. Dia sendiri memiliki nama At-Tawwab, Al-Ghafur, Tiruddam, Al-Afu. Ini nama-namanya. Dan dia yang paling berbahagia saat hamba-hambanya kembali. Orang tua kita bahagia, siapapun bahagia, kita kembali lagi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengalahkan bahagianya Allah Subhanahu wa taala saat kita kembali kepadanya. Padahal kembalinya semua orang menjadi orang yang paling beriman tidak menambah sedikit pun juga kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sesatnya semua orang menjadi orang yang paling sesat, tidak mengurangi kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun juga. Tapi saat hamba kembali, justru Allah yang paling berbahagia. Tapi ingat, Allah Subhanahu wa taala murka pula. Dan Allah syadidul iqab, sangat keras siksaannya. Al-ikhwah wal akhwat rahimahumullah. Ini dua ilmu besar sehubungan dengan bab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya.